selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya mau ngebahas tentang IELTS. Saya nggak dulu banget sih, kayak 3 bulan yang lalu pernah bikin video tentang IELTS. Gimana saya bisa dapatkan band 7 dalam waktu persiapan cuma 2 minggu. Dan ini adalah video lanjutannya. Sebelum kita mulai, saya mau cerita sedikit tentang kenapa saya mau ambil IELTS gitu kan. Ibu-ibu gitu kan di New York, kenapa mau ngambil IELTS? Kalau kamu juga ngeliat video saya sebelumnya, apa yang bisa dilakuin untuk bisa tinggal bekerja di sini itu, salah satunya itu adalah sekolah. Saya sebagai visa dependent, itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini, nggak bisa kerja. Dan saya pikir anak saya udah mulai sekolah kan, jadi rencananya tahun lalu itu, tahun ini saya paling nggak mau lihat-lihat sekolah. Oleh karena itu saya ambil IELTS. Dan pilihannya untuk sekolah itu sebenarnya ada 2 kalau mau kerja di sini, antara OPT dan CPT. Nah, setelah kamu lulus, kalau kamu milih jalurnya OPT, kamu bisa setelah lulus dari kampus ini, kamu bisa bekerja at least 1-3 tahun dengan visa student kamu. Kalau CPT itu, terutama yang saya incar itu CPT Day 1, itu ketika saya kuliah, saya udah punya hak untuk bisa bekerja dari di hari pertama saya belajar. Jadi di hari pertama kelas saya dimulai. Nah, di sini itu ada sistem seperti itu. Nah, itulah sebenarnya inceran saya. Intinya saya banyak banget rencana, saya banyak banget yang saya pengen lakuin gitu tahun lalu. Tapi ya berhubung sekarang COVID kan, pandemi COVID-19, jadi ya semua ke hold. Semuanya ketahan. Akhirnya karena COVID, bukannya saya nyari-nyari sekolah lagi, tapi ya ujung-ujungnya saya bikin video YouTube. Oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya memang ada yang tertarik tentang OPT dan CPT ini, mungkin nanti saya akan jelasin di video selanjutnya. Karena video kali ini saya benar-benar mau cuma ngomongin tentang IELTS. Yang simple dulu aja deh. 5 hal yang perlu kamu siapin sebelum persiapan tes IELTS. Jadi gini, IELTS itu kan memang mahal banget kan. Saya kalau misalnya gratis saya nggak masalah deh, nggak perlu banyak persiapan. Tapi karena memang tesnya mahal, jadi memang harus ada yang dipersiapkan. Dan kadang kalau misalnya memang kamu ambil les untuk persiapan itu juga mahal. Dan alhamdulillah kemarin saya memang benar-benar belajar sendiri selama 2 minggu straight, full time belajar, itu saya bisa dapat band 7. Nah, apa aja yang saya siapkan sebelum persiapan 2 minggu itu? Penasaran? Ditonton sampai selesai videonya ya. Yang pertama, itu kamu harus tahu IELTS itu apa. Karena kamu benar-benar harus tahu tuh lawan kamu. Apa itu, kenapa harus IELTS, berapa lama di setiap each testnya, terus tujuan IELTS itu apa sih? Karena dari situ kamu bisa atur strategi kamu belajar. Dari strategi kamu belajar itu, kamu bisa prioritasin apa yang harus dipelajarin duluan, apa yang harus benar-benar dipelajarin, apa weakness kamu, apa strength kamu. Contohnya gini, kalau misalnya di YouTube itu kan banyak banget video-video tentang gimana sih cara ngakalin untuk menjawab IELTS dengan benar tanpa benar-benar harus ngerti. Oke, itu pernah menggoda saya banget. Saya nonton semuanya. Tapi menurut saya pribadi ya, it will never work. Kenapa? Karena tujuan dari IELTS sendiri itu untuk ngecek pemahaman kamu akan bahasa ini gitu, akan bahasa Inggris. Dan soal-soalnya pun udah dibentuk sedemikian rupa untuk ngorek bener-bener tingkatan kamu itu di mana. Jadi sesuai pengalaman saya, trik-trik untuk bisa ngakalin soal IELTS itu nggak berguna. Saya tahu itu dari ketika saya habis nonton, saya aplikasiin ke soal-soal yang saya kerjain. Formula-formula cheat itu menurut saya nggak nyambung. Tapi balik lagi kalau kamu lihat dari tujuan IELTS itu sendiri, itu artinya memang kamu harus benar-benar memahami bahasa Inggris itu gimana. Kamu baca itu IELTS apa, pokoknya kamu Google, kamu YouTube, kamu benar-benar harus tahu lawan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung saya nggak les kan, saya cuma cari buku yang memang saya udah cari reviewnya itu yang terbaik. Dan it works gitu. Jadi menurut saya yang kedua itu kamu harus punya buku cukup 1, tapi yang terbaik. Kenapa? Karena saya nggak tahu sih timeline kamu gimana dalam persiapan ini. Tapi ketika saya dalam 2 minggu pelajarin 1 buku itu aja udah ngos-ngosan.
Dan kalau misalnya kamu punya banyak buku, beban kamu tuh jadi lebih banyak. Kalau kamu punya beberapa referensi, beberapa buku, itu menurut saya sih jadi kayak beban sih, karena banyak banget, biar kesannya keren gitu kan, banyak bukunya yang harus dipelajarin. Tapi ujung-ujungnya apa? Kamu harus pelajarin each of every page, each of every test gitu. Jadi intinya satu buku yang terbaik di pasaran, yang mana setelah saya browse dan setelah saya tanya-tanya orang-orang yang sudah ambil IELTS, inilah yang terbaik. Dan ini ngebuktiin ketika saya kerjain dalam 2 minggu semuanya, semua tesnya, pelajarin semua isinya. Saya udah nggak di sekolah itu sekitar 10 tahun. Walaupun pengalaman saya mungkin dengar bahasa Inggris, saya suka nonton bahasa Inggris, di sini saya tinggal bahasa Inggris, tapi itu beda banget. Sehari-hari itu beda banget sama tes. Jadi kalau misalnya memang kamu biasa ngomong bahasa Inggris, biasa dengar bahasa Inggris, itu akan menolong ketika speaking, ketika listening. Tapi itu bukan menjadi hal yang akan ngebantu kamu bisa nyelesain IELTS dengan nilai yang bagus. Kamu benar-benar harus ngerti setiap tensesnya, setiap formulanya, yang mana di sini akan dipelajarin, dan di sini banyak banget tesnya kan. Gimana cara saya ngerjain ini? Yang pertama, saya pelajarin tensesnya dulu. Saya nonton YouTube dulu, tapi bukan strategi untuk cheating ya YouTube-nya. Nonton YouTube tentang setiap babnya, baru saya kerjain tesnya. Setelah saya kerjain tesnya, baru saya koreksi dan recheck dan kerjain ulang. Ini kayak gitu terus. Tapi ini hanya sharing pengalaman saya ya, setiap orang pastinya beda. Tapi bener-bener ini yang saya pakai, cuma ini 2 minggu dan saya dapat band 7. Yang ketiga, lanjut lagi, sebelum kamu mulai persiapan itu, kamu harus udah print semua formula tenses bahasa Inggris. Itu ada di Google, dan kamu harus benar-benar pelajarin semuanya. Gimana sih cara pelajarin tensesnya gitu kan? Jadi intinya gini, kayak present tense. Present tense itu formulanya apa, pakai verbnya apa, gunanya itu untuk apa. Jadi kayak benar-benar present tense untuk apa aja sih. Ini memang basic banget. Kadang-kadang buat kamu yang sehari-harinya udah ngomong bahasa Inggris gitu kan. Jadi saya cerita sedikit, saya ngerasa saya udah bisa bahasa Inggris. Tapi ketika saya ngerjain tes IELTS pertama kali, itu nilai saya 0. Ketika saya persiapan tes di buku ini ya, itu nilai saya 0. Cuma bener 1 atau bener 0. Saya shock. Saya kaget, saya sedih, karena saya ngerasa saya pakai bahasanya setiap hari. Bahasa Inggris udah hal yang hari-hari gitu. Tapi ternyata beda, ketika tes memang formula-formula ini yang penting. Jadi ketika saya sadar memang saya kurang di formula, yang mana kita semua pastinya harusnya kurang di formula, karena kita nggak pelajarin setiap hari kan. Bahasa hari-hari pun nggak ngomongin formula. Jadi itulah yang harus di print pertama kali dan kamu pelajarin. Gunanya apa? Present tense untuk hari-hari, untuk kebiasaan, untuk rutinitas, yang kayak gitu-gitu. Intinya formulanya apa, verbnya pakainya gimana, gunanya untuk apa, manfaat penggunaannya itu gimana. Itu yang penting. Sebelum kamu mulai ngerjain tes-tes di buku ini, harus kamu tahu dulu formulanya. Kamu harus udah kuat dulu formulanya, paling enggak kamu udah harus ngerti dulu tensesnya, baru kamu bisa pelajarin buku ini, baru kamu bisa latihan tes-tesnya. Daripada sayang kan, dan bikin kamu depresi loh kalau misalnya hasilnya 0, hasilnya 1, yang bener 2, bener 3, itu tuh nyesek dan bikin saya nggak semangat, demotivated untuk beberapa waktu. Yang keempat, itu kamu harus bikin jadwal yang jelas, bikin jadwal dan komitmen. Saya nggak tahu kondisi kamu gimana, apakah kamu punya waktu 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, yang pasti kalau dari pengalaman saya yang cuma 2 minggu itu harus benar-benar full time. Full time dalam arti kata, saya benar-benar belajar dari jam 9 sampai jam 5 udah kayak kelas. Jadi saya ngomong sama support system saya untuk mendukung, ngejagain anak saya ketika saya belajar, dan benar-benar fokus di luar rumah. Karena di dalam rumah saya nggak bisa belajar sih, karena anak saya terus ke saya kan. Jadi benar-benar 9:05 ketika malam anak saya tidur, saya masih bacain tenses. Jadi selama 2 minggu saya terus pelajarin tenses, saya terus pelajarin formula, dan besoknya langsung pelajarin bukunya, tes, bukunya, tes, bukunya, tes gitu. Menurut saya pribadi, ketika kamu ngerjain IELTS ini kayak drilling harusnya. Jadi ketika kamu tiba-tiba harus ngerjain sesuatu yang nggak kamu pelajarin hari-hari, itu sama kayak drilling. Jadi ini kamu harus terus sampai waktunya.
Tapi menurut saya ketika kamu punya waktu lebih banyak, kamu tetap harus punya rutinitas yang memang ngingetin kamu lagi gitu. Kalau kemarin menurut saya 2 minggu ya deg-degan juga, tapi itu jadi kayak panas terus gitu, terus. Ketika 2 minggu langsung tes gitu, jadi kayak lagi panas-panasnya langsung ngerjain tesnya. Tapi saya juga nggak nyaranin kayak gitu ya, itu karena memang suami saya percobaan. Katanya ketika saya nggak berhasil yang pertama, paling nggak saya udah ngerasain, karena udah lama kan saya nggak belajar, udah lama saya nggak masuk kelas, jadi dia pengen saya ngerasain dulu belajar bener-bener setiap hari. Dan kalau memang nggak berhasil ya mungkin dia bilang ya udah kita tes lagi. Walaupun mahal, saya sebel banget, tapi ternyata langsung berhasil. Jadi suami saya juga kaget gitu. Makanya saya mau share banget nih. Makanya mumpung saya masih inget, saya mau share banget tentang pengalaman saya. Yang kelima, itu simpel banget, kamu benar-benar harus siapin apapun yang ngedukung kamu untuk semangat belajar. Dari hal-hal kecil kayak alat tulis yang bikin kamu semangat, notes yang bikin kamu semangat, tempat belajar yang bikin kamu semangat, atau mungkin cemilan-cemilan yang bikin kamu seneng. Karena ini kan adrenalin terus kan. Tapi karena saya balik lagi, karena saya cuma persiapan 2 minggu. Jadi saya beli stabilo warna-warna kesukaan saya, pink, kuning gitu, terus notes, terus bubble tea, siap-siap kalau misalnya mood saya down atau saya kecapean, saya biasanya butuh boost gula gitu. Tapi ya setiap orang kan beda-beda. Jadi yang terakhir itu benar-benar semuanya harus yang benar-benar kamu siapin sebisa kamu. Hal-hal yang bikin kamu senang, hal-hal yang bikin kamu bahagia, dan benar-benar fokus ke situ aja. Karena memang berat sih IELTS itu. Ini saya lakuin persis tahun lalu, dan saya punya kesempatan. IELTS itu kan untuk 2 tahun, saya punya kesempatan untuk 1 tahun lagi untuk menggunakan IELTS ini. Aduh, harapannya pandemi buru-buru selesai, jadi saya benar-benar bisa gerak gitu kan. Saya pengen banget gitu bisa at least bisa produktif, karena saya pikir anak saya udah sekolah, saya punya waktu gitu. Jadi saya pengen gerak, karena saya benar-benar ya balik lagi di negeri orang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa saya lakuin cuma ya sekolah kalau saya mau bisa gerak gitu. Jadi ya itu, ya kita saling doakan semoga pandemi ini cepat selesai. Kalau kamu tertarik tentang IELTS ini, saya bisa banget bikin video-video selanjutnya untuk yang lebih detail lagi. Ya di komen aja kalau memang ada yang tertarik. Oke, kalau begitu sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.